Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jumpa lagi di channel OPS Palembang. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa teman guru dan operator ya, di mana ada beberapa teman guru atau operator yang masih belum punya akun belajar ID Bapak Ibu ya, atau akun belajar ID-nya tidak ditemukan. Jadi sebelum ke sana saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi cara mendapatkan akun belajar ID itu ada dua Bapak Ibu. Pertama itu download melalui laman pddata.kemdikbud.go.id. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh halaman pddata.kemdikbud.go.id. Ini dapat diakses hanya melalui operator sekolah Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan operator sekolahnya masing-masing, minta di-downloadkan akun belajarnya ya melalui laman pddata ini ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, apabila melalui cara pertama ini akun Bapak Ibu tidak ditemukan, Bapak Ibu masih mempunyai opsi yaitu cari di laman belajar ID Bapak Ibu. Di sini ya, belajar ID. Nah, silakan Bapak Ibu isi ini kolom-kolom ini, nama lengkap, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, dan NPSN. Silakan Bapak Ibu isi, tapi datanya sesuaikan dengan Dapodik Bapak Ibu ya, termasuk huruf besar atau huruf kecilnya itu ya, sama persis dengan data di Dapodik. Lalu Bapak Ibu silakan periksa akun pembelajaran. Lalu bagaimana jika melalui cara kedua ini akun belajar ID Bapak Ibu masih tidak ditemukan? Nah, ini opsi ketiganya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengajukan, belum saya tulis ya, mengajukan jadi ya, mengajukan akun baru Bapak Ibu ya, akun baru ke admin. Nah, ke admin belajar ID Bapak Ibu. Adminnya yaitu super admin Bapak Ibu ya, atau di sini ya melalui menu bantuan ini. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ajukan ya, ajukan melalui ini ya, menu bantuan ini. Nah, pertama Bapak Ibu masukkan email ya, email pribadi Bapak Ibu. Ini saya contohkan email pribadi saya ya. Email pribadi ini bisa email biasa atau email belajar ID yang aktif atau yang bisa login Bapak Ibu ya, bisa terbuka. Lalu judul pertanyaan bisa Bapak Ibu buat pengajuan akun baru ya, seperti itu ya, pengajuan akun baru. Lalu tipe penggunanya Bapak Ibu sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu di sekolah ya. Misalkan Bapak Ibu guru berarti pendidik ya, atau operator ya, seperti itu. Jadi saya contohkan saja di sini pendidik ya, saja guru seperti itu ya. Lalu Bapak Ibu, nah ini jangan lupa Bapak Ibu masukkan namanya ya, nama Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan nama saya ya. Lalu email pribadi ini samakan saja dengan email yang di atas ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu copy dan paste ke sini. Nah, ini email akun belajar ID Bapak ya. Kalau Bapak Ibu belum punya berarti dikosongkan saja atau dibuat strip saja seperti itu ya. Karena Bapak Ibu posisinya saat ini belum punya akun belajar ID dan ingin mengajukan ya. Lalu jenjangnya pilih sesuaikan saja ya, sekolahnya. Lalu masukkan NPSN. Lalu masukkan nick. Nah, nick ini sesuai dengan yang bersangkutan Bapak Ibu ya, yang ingin mengajukan akun ya, seperti itu ya. Oke saja. Untuk provinsi, tempat Bapak Ibu tinggal, lalu kategori ya. Nah, jadi ini kategori ya. Bapak Ibu silakan pilih kategorinya. Permintaan pembuatan akun baru Bapak Ibu. Ini ya.
Silakan pilih di sini. Lalu detail pertanyaan silakan Bapak Ibu ajukan di sini. Permintaan pembuatan akun baru. Seperti itu Bapak Ibu ya, samakan saja dengan ini ya kategorinya. Lalu masukkan lagi NPSN Bapak Ibu. Itu ya. Nah, di sini ada lampiran Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu lanjut ke proses ini, silakan Bapak Ibu download dulu format lampiran yang sudah disediakan ya. Jadi ini ada linknya ya. Saya sertakan nanti di deskripsi ya. bit.ly/contoh surat _belajar.id ya. Kopikan saja di sini lalu saya pastekan di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 7 format surat Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu berarti menggunakan contoh surat yang permohonan akun ya. Nah, ini Bapak Ibu nomor 3 ya. Contoh surat permohonan akun untuk tenaga pendidik dan kependidikan ya. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka format yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nanti disesuaikan saja dengan Bapak Ibu. Ngekop suratnya, nomor surat. Lalu jangan lupa di sini ya, isikan nama sekolah, jenjang, NPSN, kabupaten kota, lalu provinsi ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang ditandai dengan warna merah ini silakan disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing ya. Nama narahubung, isikan nomor HP narahubung ya. Artinya ini nama dan nomor HP Bapak Ibu yang ingin mengajukan akun tadi ya, seperti itu. Lalu jangan lupa tanda tangan dan stempel ya, kepala sekolah. Contohnya ya, ini lampiran ya. Lampiran dari surat ini ya. Kalau sudah nanti silahkan Bapak Ibu scan format PDF ya. Lalu lampirkan di sini tadi Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah tinggal klik tombol kirim. Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu tunggu saja proses permohonan permintaan pembuatan akun baru ini ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapat balasan di email yang ini tadi Bapak. Ini ya, email yang pribadi tadi ya. Nah, ini ya. Email ini. Nanti akan ada balasan ke email ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor antri ya atau nomor urut untuk proses selanjutnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah diajukan, silakan Bapak Ibu pantau terus emailnya ya. Mungkin tidak dalam waktu cepat ya Bapak Ibu ya. Diharap bersabar seperti itu. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah tidak bisa mendapatkan akun belajar ID melalui cara 1 dan 2, berarti langkah satu-satunya yaitu yang ini Bapak Ibu ya, mengajukan akun baru ya. Ini langkah terakhir Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi setelah ini ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.